Seorang wanita sukses, pemilik kerajaan bisnis di Indonesia, dikhianati suaminya sendiri saat ibadah haji, kisah nyata penuh luka, balas dendam elegan, dan pembuktian diri ini membongkar sisi gelap perselingkuhan di tanah suci, harga diri perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, hingga karma yang membalikan segalanya. Bacalah sampai akhir untuk memahami bagaimana cinta yang sehat dan kekuatan seorang istri bisa mengalahkan pengkhianatan paling kejam sekalipun. Langit Jakarta masih berwarna jingga ketika sebuah mobil hitam berlapis kaca anti peluru berhenti di depan gedung pencakar langit di jantung Sudirman. Gedung itu menjulang megah, 45 lantai tinggi, berbalut kaca reflektif yang menyilaukan saat terkena sinar matahari pagi. Di atas pintunya tertulis nama yang dikenal luas di dunia bisnis Indonesia, Mahadewi Corporation. Dari balik pintu mobil, seorang wanita melangkah keluar. Sepatunya berhak tinggi namun mantap, langkahnya cepat tapi anggun. Wajahnya tenang namun tajam, mengenakan setelan bisnis hitam dengan garis potongan sempurna. Ia bukan hanya datang ke kantor, ia datang untuk memimpin, mengarahkan, dan memutuskan nasib sebuah kerajaan bisnis. Dialah Dian Mahadewi, pemilik dan direktur utama Mahadewi Corporation, seorang tokoh yang dalam 1 dekade terakhir telah menjadi simbol kekuatan, kecerdasan, dan kemandirian perempuan Indonesia. Dian tak lahir dari keluarga kaya. Masa kecilnya dihabiskan di pinggiran kota Bandung, di sebuah rumah kontrakan sederhana dengan dinding kayu lapuk dan atap seng yang bocor saat hujan deras datang. Ayahnya seorang guru SD, ibunya menjahit pakaian di rumah untuk tetangga-tetangga sekitar. Uang selalu menjadi persoalan di rumah mereka. Namun, bahkan saat kecil, Dian berbeda. Ia sudah menunjukkan ketekunan dan ambisi yang tak biasa. Ketika teman-temannya sibuk bermain, Dian kecil justru sibuk membaca buku-buku tua dari perpustakaan sekolah. Ia selalu menjadi juara kelas, dan ketika akhirnya mendapat beasiswa penuh untuk kuliah di Universitas Indonesia, tak ada satupun orang yang terkejut. Ia mengambil jurusan ekonomi dan lulus dengan predikat cum laude. Perjalanan karirnya dimulai sebagai analis keuangan di sebuah firma investasi asing. Usianya baru 23 tahun, namun insting bisnisnya sudah terbentuk tajam. Dalam waktu 3 tahun, ia sudah menjadi kepala divisi termuda di perusahaan tersebut. Namun Dian tak pernah puas hanya menjadi bagian dari sistem. Ia ingin menciptakan sistemnya sendiri. Maka, dengan tabungan yang tidak seberapa dan pinjaman modal dari seorang investor yang percaya padanya, ia mendirikan Mahadewi Consulting, cikal bakal Mahadewi Corporation. Perusahaan itu dimulai dari ruangan kecil sewaan di Kemang, hanya berisi 3 karyawan. Namun visi Dian besar. Ia ingin membangun firma konsultan dan investasi yang fokus pada pengembangan usaha lokal dan UMKM. Dalam 5 tahun, Mahadewi Consulting tumbuh pesat, merambah sektor properti, energi, dan teknologi. Kini, Mahadewi Corporation adalah konglomerat dengan lini bisnis mulai dari startup teknologi hingga proyek infrastruktur skala nasional. Dian adalah pemegang saham mayoritas, sekaligus satu-satunya wanita dalam daftar 10 pengusaha paling berpengaruh versi majalah bisnis internasional. Namun, di balik kesuksesan itu, hidupnya tak selalu mudah. Bagi dunia luar, Dian adalah lambang kemewahan dan keberhasilan. Ia tinggal di penthouse mewah di kawasan SCBD, memiliki koleksi mobil supercar dan jam tangan eksklusif yang hanya bisa dibeli dengan undangan pribadi. Ia sering terlihat menghadiri forum-forum ekonomi internasional di Davos, Tokyo, atau New York. Tapi bagi orang-orang terdekatnya, yang jumlahnya sangat sedikit, Dian adalah sosok yang memilih kesendirian karena luka-luka lama yang belum sembuh. Dalam perjalanannya menuju puncak, ia harus berhadapan dengan diskriminasi, pengkhianatan, dan tekanan luar biasa. Dunia bisnis yang didominasi laki-laki seringkali meragukan kemampuannya. Di beberapa rapat penting, ia dianggap terlalu muda atau terlalu emosional hanya karena ia perempuan. Tak jarang ia harus membungkam lawan-lawan bisnisnya bukan hanya dengan data dan strategi, tapi juga dengan ketegasan dan kehadiran yang karismatik. Dian belajar sejak awal bahwa dunia tak akan memberikan ruang bagi orang yang lemah, apalagi bagi perempuan yang berani bersuara. Maka ia menempa dirinya menjadi pribadi yang kuat, disiplin, dan nyaris tak pernah menunjukkan sisi rapuh. Ia percaya bahwa keberhasilan bukan soal keberuntungan, tapi soal ketekunan. Hidup ini bukan panggung sandiwara, ini medan perang, begitu katanya pada salah satu wawancara di TV nasional.
Kalau kau tidak siap berdarah, kau akan tersingkir. Pandangan hidup Dian sangat jelas. Independensi adalah segalanya. Ia tak suka bergantung pada siapapun, baik dalam keputusan pribadi maupun profesional. Bahkan dalam hal cinta, ia lebih memilih sendiri daripada harus menyerahkan kendali hidupnya pada orang lain. Beberapa hubungan sempat singgah dalam hidupnya, tapi tak pernah bertahan lama. Bukan karena ia tak bisa mencintai, melainkan karena ia belum menemukan seseorang yang mampu melihat kekuatannya sebagai sesuatu yang indah, bukan ancaman. Ketegasannya juga terlihat dalam cara ia memimpin. Di ruang rapat, ia dikenal sebagai pemimpin yang detail, visioner, dan tak mentoleransi mediokritas. Ia akan membedah setiap laporan, mempertanyakan setiap asumsi, dan memaksa semua orang di sekitarnya untuk berpikir lebih dalam dan bertindak lebih cepat. Tapi ia juga adil. Jika ada satu hal yang tidak bisa ditawar olehnya, itu adalah integritas. Kita tidak menjual harga diri di perusahaan ini, tegasnya suatu hari saat ia memecat seorang direktur karena terlibat korupsi dalam proyek pemerintah. Ia tak peduli meski itu berarti perusahaan kehilangan satu kontrak besar. Baginya, martabat lebih mahal daripada angka. Namun, di balik semua ketegasan dan kekuatannya, ada satu sisi dari Dian yang hanya ia tunjukkan pada dirinya sendiri. Sisi yang kesepian. Sisi yang masih bertanya apakah harga dari semua pencapaiannya adalah kehilangan sebagian dirinya. Ia sering terjaga larut malam di balkon apartemennya, memandangi cahaya kota yang tak pernah tidur, sambil memikirkan masa kecilnya, orang tuanya, dan kampung halamannya yang kini terasa begitu jauh. Tapi meskipun hidupnya penuh tantangan dan kesendirian, Dian tidak pernah menyesal. Ia tahu bahwa takdirnya memang bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Ia lahir untuk memimpin, untuk mengguncang dunia, dan untuk menjadi tahta itu sendiri, bukan sekadar menduduki satu. Dan pagi itu, saat ia melangkah masuk ke ruang rapat utama Mahadewi Corporation, semua orang berdiri. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka tahu, di hadapan mereka berdiri seorang ratu sejati, seorang pemilik tahta, yang membangun kerajaannya sendiri dari tanah, darah, dan tekad. Hidup tak pernah benar-benar bisa direncanakan, begitu pula dengan cinta. Dalam dunia yang serba teratur dan penuh perhitungan seperti yang Dian jalani, cinta adalah variabel liar yang tak pernah ia masukkan dalam rencana strategis 5 tahunannya. Namun seperti air yang merembes melalui celah terkecil, cinta menemukan jalannya sendiri. Dan kali ini, ia datang dari arah yang paling tak terduga. Namanya Arga, seorang laki-laki sederhana berusia 31 tahun. Rambutnya selalu sedikit berantakan meski ia berusaha menyisirnya rapi setiap pagi. Ia bekerja sebagai staff IT di Mahadewi Corporation, dan hari-harinya dihabiskan lebih banyak di ruang server yang sunyi daripada di ruang rapat yang mewah. Ia bukan lulusan luar negeri. Ia tidak memiliki gelar embah atau gaya bicara yang mengesankan. Tapi ia punya satu hal yang jarang ditemukan di dunia korporat, kejujuran yang tanpa topeng. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tak sengaja. Pagi itu, sistem internal perusahaan sempat mengalami gangguan, dan Dian, seperti biasa, ingin langsung mendapat penjelasan. Ia turun langsung ke lantai 7, tempat divisi teknologi berada. Biasanya, para direktur akan menangani ini untuknya, tapi pagi itu ia merasa perlu melihat sendiri. Disinilah ia bertemu dengan Arga, yang sedang duduk bersila di lantai, membuka CPU besar sambil mengelap keringat dengan lengan kemeja. "Apa yang terjadi dengan server kita?" tanya Dian, nadanya tenang tapi tegas. Arga sempat kaget melihat sosok sang direktur utama berdiri tepat di hadapannya. Tapi alih-alih panik, ia bangkit dan menjawab dengan jujur, "Ada bug yang muncul karena update sistem semalam. Kami sedang rollback. 2 jam lagi harusnya stabil kembali. Maaf, Bu." Satu hal yang langsung menarik perhatian Dian, Arga tidak berusaha menyalahkan siapapun. Ia tidak menyembunyikan masalah, tidak mengganti kata error menjadi gangguan teknis minor, seperti kebanyakan orang di level bawah yang takut. Ia bicara apa adanya, jujur, tegas, dan tidak merasa kecil meski berbicara dengan pemilik perusahaan. Hari-hari berikutnya, Dian mulai lebih sering memperhatikan Arga. Bukan karena ia sengaja mencarinya, tapi karena setiap kali ada masalah teknis, nama Arga selalu muncul. Ia selalu yang paling cepat merespon, paling teliti, dan, anehnya, selalu sopan tanpa bersikap menjilat.
Beberapa bulan kemudian, saat proyek ekspansi digital Mahadewi Tech diluncurkan, Dian memutuskan untuk menghadirkan tim IT dalam rapat strategis. Itu hal yang tak lazim. Biasanya, hanya eksekutif dan kepala divisi yang duduk di meja bundar ruang rapat utama. Tapi kali ini, Dian memanggil Arga secara langsung. Interaksi mereka semakin sering. Dari hanya membahas sistem dan jaringan, hingga mulai saling bertanya hal-hal ringan. Arga yang awalnya selalu menjaga jarak, perlahan mulai merasa nyaman. Ia mulai mengobrol lebih santai, bahkan sesekali berani bercanda dengan gaya khasnya yang sederhana namun cerdas. Dan entah sejak kapan, Dian mulai menantikan kehadiran Arga. Bukan karena ia membutuhkannya secara profesional, tapi karena ada ketenangan aneh yang ia rasakan setiap kali pria itu hadir. Arga tak pernah terlihat berusaha mengesankan. Ia datang sebagai dirinya sendiri, dengan segala kesederhanaan dan kejujurannya. Tak ada ambisi tersembunyi, tak ada agenda terselubung. Hanya seseorang yang bekerja keras dan tulus. Bagi Dian, hal itu seperti oasis di padang gurun. Saat Arga mulai menyadari bahwa ia menyukai atasannya, seorang wanita berkuasa, cantik, dan terpandang, ia mencoba menjauh. Ia takut. Ia tahu batas. Tapi Dian, yang selama ini menolak cinta karena merasa harus selalu memegang kendali, justru kali ini yang lebih dulu membuka pintu. Suatu malam, setelah rapat lembur selesai, Dian menemuinya di rooftop kantor. Mereka berdiri berdampingan, memandangi langit Jakarta yang dipenuhi lampu. Kalau aku bilang, aku ingin mengenal kamu lebih dari sekadar rekan kerja, kamu akan lari? Tanya Dian perlahan. Arga hanya menatapnya lama, sebelum menjawab, bukan lari, tapi aku akan pastikan aku cukup layak untuk mendekat. Itu awal dari segalanya. Hubungan mereka tumbuh diam-diam. Mereka menyembunyikannya dari kantor, bukan karena malu, tapi karena mereka tahu dunia tidak akan mudah menerima. Terutama bagi Dian, yang dikenal keras, independen, dan selalu berada di puncak. Ketika kabar hubungan itu akhirnya bocor juga, reaksi datang bertubi-tubi. Beberapa orang mencibir. Ada yang menyindir bahwa Arga hanya beruntung. Bahkan tak sedikit yang mengatakan pria itu pasti punya maksud tersembunyi. Kalangan bisnis mempertanyakan keputusan Dian. Investor gelisah. Bahkan beberapa direktur senior mengajukan pengunduran diri secara halus, merasa tidak nyaman bekerja di bawah kepemimpinan yang terlalu personal. Namun Dian tidak bergeming. Dalam sebuah pertemuan internal yang penuh ketegangan, ia berdiri dan berkata tegas, "Cinta bukan kelemahan. Keputusan saya untuk mencintai seseorang bukan karena status atau jabatan, tapi karena nilai-nilainya. Jika seseorang jujur, bekerja keras, dan menjaga integritas, maka ia jauh lebih berharga daripada siapapun yang hanya memakai gelar sebagai tameng untuk keangkuhan." Keputusan itu diperkuat ketika ia mengumumkan bahwa ia akan menikahi Arga. Pernikahan itu sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Tidak ada pesta mewah, tidak ada liputan media. Dian mengenakan kebaya putih sederhana, Arga bersarung dan berjas hitam. Tapi di mata mereka, hari itu lebih megah dari segala gala dinner internasional. Dian tidak peduli pada komentar sinis atau spekulasi pasar saham yang menurun sesaat. Ia tahu keputusannya akan dipertanyakan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih kebahagiaan daripada citra. Ia memilih kejujuran daripada gengsi. Dan Arga, dalam semua kesederhanaannya, memberi Dian sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan, kepercayaan, dan rasa dicintai tanpa syarat. Hari-hari setelah pernikahan mereka berjalan seperti biasa. Arga tetap menjadi staf IT. Dian tetap pemimpin Mahadewi Corporation. Tapi di balik pintu rumah mereka adalah dua jiwa yang saling menopang. Tidak ada hierarki, tidak ada ego. Hanya dua manusia yang menemukan rumah dalam satu sama lain. Dan dari sanalah kekuatan baru Dian tumbuh. Ia tidak lagi hanya sang pemilik tahta. Ia kini juga seorang istri, yang mencintai dan dicintai, bukan karena kuasanya, tapi karena dirinya sendiri. Dari luar, kehidupan pernikahan Dian dan Arga tampak seperti potret sempurna cinta modern. Dua insan dari dunia berbeda yang berhasil menyatukan hidup. Foto-foto mereka sesekali tersebar di media sosial. Bukan karena mereka sengaja memamerkan,
tapi karena beberapa tamu VIP yang hadir dalam acara-acara resmi kerap mengunggah momen kebersamaan mereka. Arga, dengan jas rapi dan senyum hangat, berdiri mendampingi Dian yang selalu tampak anggun dan percaya diri. Mereka terlihat bahagia. Bahkan media mulai menyebut mereka sebagai pasangan paling tak terduga dalam dunia bisnis Indonesia. Namun, seperti banyak kisah di balik pintu tertutup, kehidupan mereka jauh lebih kompleks daripada yang tampak. Dian adalah sosok yang telah terbiasa mengatur semuanya. Jadwal rapat, target tahunan, negosiasi kontrak internasional, hingga keputusan ekspansi besar-besaran. Ia menjalani hari-hari dengan ritme yang cepat, penuh tekanan, dan tak pernah ada ruang untuk keraguan. Sementara itu, Arga adalah pria yang tumbuh dari ritme hidup yang lebih lambat dan membumi. Ia bekerja dengan tenang, menyukai keteraturan, dan menikmati kesederhanaan. Di awal pernikahan, mereka berdua sama-sama berkomitmen untuk menjaga keseimbangan. Di rumah, mereka sepakat untuk memisahkan urusan kantor dan pribadi. Tidak ada rapat yang dibahas di meja makan, tidak ada laporan yang dibawa ke tempat tidur. Dian bahkan melonggarkan jam kerjanya, sesuatu yang dulu hampir tak pernah ia lakukan. Ia mulai pulang lebih awal, memasak bersama Arga di akhir pekan, dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang dulu terasa remeh, seperti menonton film atau berjalan-jalan tanpa agenda. Namun seiring waktu, kenyataan mulai berbicara. Peran ganda sebagai pemimpin perusahaan dan istri bukan sesuatu yang mudah dijalani. Meskipun ia kuat, cerdas, dan disiplin, Dian tetap manusia. Ia mulai merasakan kelelahan yang tidak hanya fisik, tapi juga emosional. Ada hari-hari ketika ia harus berpindah dari menyusun strategi akuisisi perusahaan di pagi hari, menjadi istri yang sabar mendengarkan keluh kesah suami tentang konflik antar tim IT di malam hari. Di kantor, status pernikahan mereka juga menimbulkan dinamika baru. Meskipun semua orang berusaha bersikap profesional, desas-desus tetap ada. Arga, yang dulunya hanya staf biasa, kini mendapat perlakuan berbeda. Ada yang bersikap lebih hati-hati padanya, ada pula yang diam-diam merasa iri. Beberapa menganggapnya sebagai orang dalam, meski Arga sendiri tetap bekerja seperti biasa dan enggan mengambil keuntungan dari status barunya. Yang paling sulit bukanlah tekanan dari luar, tapi dari dalam. Dian terkadang merasa bersalah ketika harus memilih antara rapat penting dengan investor luar negeri, atau makan malam ulang tahun pernikahan pertama mereka. Di sisi lain, Arga yang awalnya tidak pernah menuntut apa-apa, mulai merasakan bayangan perbedaan kekuasaan itu. Ia bukan suami dari wanita biasa, ia adalah suami dari seorang pemilik tahta, dan setiap keputusan kecil dalam hidup mereka nyaris selalu berkaitan dengan kekuasaan. Salah satu momen sulit terjadi ketika Arga ditawari promosi menjadi kepala divisi teknologi. Ia tidak pernah memintanya. Justru ketika tawaran itu datang dari Direktur SDM, Arga langsung menolaknya. Ia tahu betul, jika ia menerima jabatan itu, gosip akan semakin liar. Tapi saat ia menolak, Dian, secara tak sengaja, terlihat kecewa. Malam itu, mereka duduk berdua di balkon rumah mereka yang menghadap gemerlap kota Jakarta. "Aku tidak ingin orang-orang berpikir aku naik jabatan karena jadi suamimu," kata Arga pelan, memandang ke langit. Dian terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang lebih lelah daripada marah. "Dan aku tidak ingin kamu menahan dirimu karena jadi suamiku." Keduanya sama-sama mengerti bahwa cinta saja tidak cukup. Mereka harus belajar menavigasi dua dunia yang bertabrakan. Dunia bisnis yang keras dan dunia rumah tangga yang membutuhkan kelembutan. Dian mulai membuka ruang komunikasi lebih luas. Ia belajar untuk tidak membawa gaya kepemimpinannya ke dalam rumah. Ia bukan CEO di ruang tamu mereka. Ia seorang istri yang juga sedang belajar menjadi partner sejati. Sementara Arga pun berusaha lebih terbuka, membuang rasa sungkan dan ketakutan bahwa ia tidak cukup untuk wanita sekelas Dian. Ia sadar bahwa kekuatan cinta mereka bukan terletak pada status sosial atau jabatan, melainkan pada kejujuran, kerjasama, dan rasa hormat yang saling mereka pelihara. Hari-hari mereka tetap penuh tantangan. Ada malam-malam ketika Dian pulang larut, dan Arga sudah tertidur di sofa karena menunggu. Ada pagi ketika Arga ingin bercerita tentang ide barunya di kantor, tapi Dian terlalu sibuk dengan presentasi investor. Tapi mereka belajar satu hal penting. Berumah tangga bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih mau mengerti. Suatu hari,
Saat menghadiri konferensi bisnis di Bali, seorang jurnalis bertanya pada Dian dalam sesi tanya jawab, "Anda dikenal sebagai perempuan paling berkuasa di dunia bisnis Indonesia. Apakah Anda tidak takut kehilangan kendali saat harus membagi peran sebagai istri?" Dian tersenyum tenang dan menjawab, "Kekuatan itu bukan berarti selalu mengendalikan segalanya. Terkadang, kekuatan sejati justru terlihat saat kita mampu melepaskan sedikit kendali untuk menciptakan ruang bagi orang lain tumbuh bersama kita." Jawaban itu menjadi kutipan yang viral. Tapi bagi Dian dan Arga, itu bukan sekadar kalimat indah. Itu adalah kenyataan yang mereka jalani setiap hari. Mereka tahu bahwa rumah tangga dan karir adalah dua dunia yang kadang sulit berdamai. Tapi mereka juga tahu, ketika cinta tumbuh dari saling percaya dan saling memberi ruang, maka kedua dunia itu bisa berdampingan. Dan di tengah segala tekanan, rumor, dan jadwal yang padat, Dian dan Arga tetap menemukan waktu untuk hal-hal kecil. Minum teh bersama di pagi hari, menonton film dokumenter sambil berpelukan di sofa, atau sekadar memasak bersama di dapur. Dalam momen-momen kecil itulah mereka menyatukan dua dunia yang berbeda menjadi satu kehidupan yang utuh dan saling melengkapi. Mereka tidak sempurna, tapi mereka berjalan berdampingan. Bukan sebagai bos dan bawahan, bukan sebagai pemilik dan staf, tapi sebagai dua manusia yang memilih untuk saling menguatkan, dalam cinta yang jujur, dalam hidup yang nyata. Hidup dalam dua dunia bukan perkara mudah. Namun Dian dan Arga perlahan-lahan mulai menemukan ritme mereka. Tak selalu sempurna, tapi penuh pengertian. Tahun-tahun pernikahan mereka dipenuhi dinamika, tantangan, dan kompromi yang tak terhitung jumlahnya. Namun selalu diwarnai satu hal yang konsisten, rasa saling menghormati. Suatu pagi di bulan Syawal, setelah salat subuh yang biasa mereka lakukan bersama di rumah, Arga membuka percakapan dengan nada yang sedikit berbeda. Mereka duduk berdua di ruang tengah, ditemani cahaya matahari yang perlahan menembus jendela besar dan suara burung-burung kecil dari taman belakang. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, tapi aku juga tahu waktunya mungkin belum tepat," kata Arga pelan, matanya tak lepas dari secangkir teh hangat di tangannya. Dian menoleh dengan lembut. "Kalau kamu sudah merasa perlu bicara, berarti waktunya memang sudah datang." Arga menarik napas, lalu berkata, "Ibu dan ayah sudah lama punya keinginan untuk naik haji. Sejak aku masih kecil, itu impian mereka. Tapi selama ini selalu tertunda. Entah karena biaya, atau karena kami harus membiayai sekolah adik-adik dulu. Sekarang, semua sudah lebih stabil. Dan tahun ini mereka masuk daftar antrean keberangkatan. Aku ingin menemani mereka ke Tanah Suci." Dian terdiam. Bukan karena menolak, tapi karena merasakan sesuatu dalam suara suaminya, sebuah ketulusan yang dalam. Arga memang tidak pernah banyak meminta. Selama ini ia menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, tak pernah menuntut apa-apa. Bahkan untuk dirinya sendiri. Tapi kali ini, ada keinginan yang tumbuh dari dalam hati, bukan karena dunia, tapi karena iman. "Berangkatlah," ucap Dian akhirnya, suara lembut namun mantap. "Aku yang akan membiayai semuanya. Kamu, ibu, dan ayah." Arga menatapnya. Ada kejutan di matanya, juga haru. "Aku tidak minta itu darimu, Di. Aku tahu. Tapi ini bukan soal uang, Ga. Ini tentang aku ingin ikut bahagiakan mereka juga. Mereka mertuaku, keluargaku sekarang. Dan kamu laki-laki yang selalu mendampingiku tanpa syarat. Sekarang saatnya aku mendukung jalanmu ke tempat paling suci." Arga menunduk, matanya mulai basah. Dian menggenggam tangannya dan tersenyum. "Beribadahlah dengan tenang. Jangan pikirkan kantor. Aku akan baik-baik saja." Keputusan itu menjadi awal dari masa persiapan yang penuh makna. Dian memanggil tim pribadi untuk mengurus semua keperluan perjalanan haji. Visa, vaksinasi, perlengkapan, hingga akomodasi terbaik. Bukan untuk pamer, tapi karena ia ingin orang tua Arga, yang sudah menganggapnya seperti anak kandung, merasakan ibadah dengan nyaman dan aman. Mereka dijadwalkan berangkat akhir bulan Zulkadah. Saat hari keberangkatan tiba, Dian ikut mengantar sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Ia mengenakan gamis krem sederhana dan jilbab pashmina, yang membuatnya tampak lebih hangat dari biasanya. Ia memeluk ibu dan ayah Arga dengan tulus,
menyampaikan doa dan permintaan maaf seandainya ada salah selama menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun saat giliran Arga, suasana berubah lebih tenang dan lebih berat. "Kamu yakin bisa urus semuanya tanpa aku?" tanya Arga, setengah bercanda. Dian tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Aku kan CEO," jawabnya, berusaha tampak tangguh. "Kecuali kamu lebih kangen aku daripada Kabah nanti, baru itu masalah." Arga tertawa kecil, lalu menarik Dian ke dalam pelukan hangat. Mereka berdiri dalam diam beberapa saat, saling berbagi rasa tanpa kata. Bukan pelukan penuh gairah, tapi pelukan dua orang yang telah saling memahami, saling menumbuhkan, dan kini harus saling melepaskan untuk sementara waktu. "Aku akan mendoakanmu di Multazam," bisik Arga, "supaya kamu selalu diberi ketenangan dalam kesibukanmu. Dan aku akan doakan kamu pulang selamat dan hatimu kembali lebih bersih," jawab Dian pelan. Setelah pelukan itu, Arga pun pergi bersama rombongan haji. Dian menatapnya sampai bayangan tubuhnya menghilang di balik pintu boarding. Ia berdiri lama di sana, seperti enggan kembali ke dunia nyata yang penuh kesibukan. Dan ketika akhirnya ia pulang ke rumah, rasanya ada ruang yang hampa di dalamnya. Rumah itu tetap megah, tetap sunyi dan elegan, tapi kehilangan satu hal, kehadiran seorang pria sederhana yang membuatnya terasa hidup. Hari-hari setelah keberangkatan Arga menjadi fase baru dalam hidup Dian. Ia kembali menjalani rutinitas bisnis seperti biasa, tapi ada perbedaan yang ia rasakan. Setiap kali masuk rumah, tidak ada lagi suara seseorang yang menyapanya dari dapur. Tidak ada lagi percakapan ringan saat makan malam. Dan setiap pagi, ketika salat subuh sendirian, ia merasakan betapa sunyinya hati yang sedang menunggu. Meski begitu, Dian tidak pernah merasa sendiri. Setiap hari, Arga mengirim pesan pendek dari Tanah Suci. Bukan sekadar kabar, tapi juga renungan-renungan spiritual yang membuat Dian ikut tergerak. Ada satu pesan yang ia kirim dari Arafah. Di sini semua orang mengenakan pakaian yang sama. Tidak ada gelar, tidak ada harta, tidak ada posisi. Hanya manusia dan Tuhan. Dan aku merasa semakin yakin, betapa aku bersyukur diberi istri sepertimu. Di puncak dunia, kamu tidak lupa untuk mengizinkan aku turun sejenak ke dasar, untuk sujud dan menghadapnya. Terima kasih. Dian membaca pesan itu sambil menahan air mata. Ia tahu, cinta mereka memang tak biasa. Tapi cinta yang dibangun atas dasar saling merelakan, saling membebaskan, adalah cinta yang paling dalam. Dan di malam menjelang hari wukuf, ia membuat satu keputusan penting. Ia memutuskan untuk mengambil cuti selama 3 hari, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak Mahadewi Corporation berdiri. Ia pergi ke kampung halaman Arga di Jawa Tengah, menemui nenek dan keluarga besarnya, berbagi cerita, menyalurkan bantuan, dan mengisi waktunya dengan hal-hal yang selama ini tertunda. Ia ingin menyambut suaminya bukan hanya sebagai wanita sukses, tapi sebagai wanita yang telah menyatu dengan akar-akar kehidupan Arga. Ketika waktu kepulangan tiba, Dian menjemput mereka kembali di bandara. Arga turun dari pesawat dengan wajah yang lebih bersinar, lebih damai, dan matanya langsung mencari satu orang, Dian. Mereka bertemu dalam pelukan lagi, tapi kali ini, tak ada rasa berat. Hanya syukur. Hanya cinta yang lebih matang. "Selamat datang, Haji Arga," kata Dian sambil menatap matanya. Arga tersenyum. "Terima kasih, Hajjah, yang menunggu dan mendoakan dari jauh." Perjalanan haji seharusnya menjadi tonggak penyucian jiwa, sebuah momen sakral di mana dosa-dosa ditinggalkan dan hati dibersihkan dari segala kelam. Tapi tidak semua hati yang berangkat ke Tanah Suci benar-benar dalam keadaan siap. Dan tidak semua perjalanan menuju Tuhan bebas dari godaan manusia. Arga berangkat bersama niat tulus. Demikian yang ia yakini saat pertama kali menginjakan kaki di Madinah. Ia beribadah dengan penuh kehusyukan, menuntun kedua orang tuanya berziarah ke Raudah, membacakan doa-doa yang telah disiapkan sejak di rumah. Bahkan Dian pun tak pernah ragu akan ketulusan itu. Ia percaya, suaminya adalah pria sederhana yang hatinya bersih. Tapi seperti riak air yang tenang di permukaan, ada pusaran dalam yang tak terlihat. Semuanya dimulai dari satu pesan pribadi yang masuk ke akun media sosial Arga 2 minggu sebelum keberangkatan haji. Pesan itu datang dari seorang perempuan bernama Soraya,
seorang janda muda yang tinggal di Jeddah dan bekerja sebagai pemandu wisata religi untuk jamaah Asia. Ia menghubungi Arga setelah melihat unggahan publik tentang keberangkatan keluarganya ke Tanah Suci. Arga tak menjawab pesan itu saat pertama kali muncul. Tapi setelah Soraya membalas dengan ramah dan sopan, disertai kutipan-kutipan hadis yang menyejukkan, ia mulai tergoda untuk merespons. Percakapan awal mereka terlihat ringan, tentang cuaca, persiapan ibadah, hingga tips menghindari kepadatan di Masjidil Haram. Tapi seiring waktu, interaksi mereka berubah. Soraya pandai berbicara, lembut dalam tutur, dan punya kehangatan yang berbeda dengan dunia sibuk yang biasa Arga hadapi di Jakarta. Di Mekah, saat ibadah berlangsung, Arga merasa hatinya mulai goyah. Ada hari-hari ketika ia keluar dari rombongan lebih awal, berdalih ingin mencari tempat yang tenang untuk berdoa. Tapi sebenarnya ia bertemu diam-diam dengan Soraya, di sudut kafe hotel berbintang dekat pelataran masjid. Mereka bertemu tidak sering, tapi cukup untuk menyalakan sesuatu yang seharusnya tidak tumbuh di tengah tanah suci. Soraya tidak tahu bahwa Arga adalah suami dari Dian Mahadewi, wanita paling berpengaruh di negeri asalnya. Arga pun tak pernah menyebutkan. Baginya, Soraya adalah Jeddah, ruang nyaman yang terasa bebas dari beban dan ekspektasi. Sesuatu yang tidak ia sadari mulai ia rindukan. Dan ketika hati mulai membuka celah untuk pengkhianatan, segalanya menjadi lebih mudah dibenarkan oleh ego. Sementara itu, di Jakarta, Dian mulai merasakan perubahan yang tak biasa. Awalnya hanya firasat. Nada pesan Arga tidak lagi hangat seperti minggu pertama keberangkatan. Ia mulai jarang memberi kabar, dan jika pun mengirim pesan, isinya singkat dan terkesan formal. Panggilan video yang dulu selalu menjadi rutinitas harian, mulai dijawab dengan alasan sibuk atau kelelahan. Dian, dengan insting tajamnya sebagai seorang pemimpin, membaca situasi itu dengan cermat. Ia tahu ada yang berubah. Tapi ia menahan diri, mencoba tidak menuduh tanpa bukti. Ia bertanya dengan lembut, tentang ibadah, tentang orang tua Arga, tentang suasana di sana. Tapi jawabannya selalu datar. Tidak ada pelukan kata. Tidak ada rindu yang terasa nyata. Satu malam, saat ia menelepon, suara di balik sambungan terasa tergesa. "Kamu sibuk, ga?" "Sedikit, aku baru dari hotel meeting room. Ada sesi pengajian dadakan bareng rombongan. Aku cuma mau bilang aku rindu." "Ya, aku juga. Tapi nanti ya, aku lagi buru-buru." Klik. Telepon ditutup lebih cepat dari biasanya. Dian terdiam lama, menggenggam ponselnya dengan perasaan bercampur aduk. Bukan karena suaminya sibuk, tapi karena ada sesuatu yang dingin dalam nada suaranya. Seperti ada jarak yang pelan-pelan dibangun. Seperti tembok yang sedang tumbuh tanpa izin. Beberapa hari kemudian, Dian memutuskan membuka laptop dan masuk ke akun media sosial bersama Arga, yang dulu mereka buat bersama untuk dokumentasi keluarga. Ia bukan tipe yang suka mengintai atau mencurigai. Tapi kali ini, ia merasa perlu tahu. Di antara banyak notifikasi biasa, satu nama muncul berulang, Soraya Al-Zahra. Profil wanita itu terlihat anggun, berkerudung, penuh kutipan agama, dan wajahnya terpampang dalam foto-foto aktivitas bersama jamaah. Tapi lebih dari itu, Dian melihat komentar-komentar yang Soraya tinggalkan di unggahan Arga sebelum keberangkatan. Tidak berlebihan, tapi cukup akrab untuk membangkitkan tanya. Dan dari situ, Dian tahu bahwa hatinya tidak salah membaca tanda. Ia tak langsung menuduh. Ia tidak mengirim pesan atau menuntut penjelasan. Ia hanya menarik diri perlahan dari semua komunikasi, dan menunggu sang suami pulang membawa jawabannya sendiri. Hari kepulangan itu datang. Arga turun dari pesawat dengan wajah lelah, tapi bersinar. Ia menyalami banyak orang, mencium tangan ibunya, dan mencari Dian seperti biasa. Mereka bertemu dalam pelukan singkat, tapi Dian tak berkata banyak. Ia hanya menatap mata suaminya. Dalam, tajam, namun tetap tenang. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, suasana hening. Arga mencoba bercerita tentang Mina, tentang Arafah, tentang kisah lucu jamaah lansia yang tersesat lalu ditemukan di warung martabak Arab. Dian hanya tersenyum kecil, tapi matanya tetap menyimpan sesuatu yang belum terucap. Malam harinya, saat Arga sudah mandi dan bersiap tidur, Dian duduk di tepi ranjang dengan satu pertanyaan. "Siapa Soraya?"
Arga yang sedang merapikan mukenanya di atas meja, terdiam. Tubuhnya mematung sejenak. Lalu ia menoleh perlahan, wajahnya pucat. "Dari mana kamu tahu?" tanyanya lirih. Dian menatapnya, tidak marah, tidak menangis. Justru itulah yang membuat Arga merasa lebih hancur. Ketenangan Dian bukan tanda menerima, tapi tanda luka yang dalam. "Aku tahu. Bukan karena aku ingin tahu, tapi karena kamu membuatku merasa asing. Kamu berubah, dan aku tahu kamu bukan seperti itu. Maka, ketika kamu bukan lagi dirimu, aku tahu ada yang salah." Arga mencoba menjelaskan, dengan terbata-bata, bahwa semuanya hanya sekadar teman bicara. Hanya rasa nyaman sesaat. Hanya godaan kecil di tengah kekosongan. Tapi kata-katanya terdengar hampa. Karena di tanah suci, di tempat yang seharusnya ia membersihkan diri, ia justru menyimpan dosa yang paling menyakitkan. Mengkhianati kepercayaan wanita yang mempercayainya sepenuh hati. Dian tidak mengusirnya malam itu. Ia tidak mengajukan cerai. Ia tidak membentak atau memecahkan barang apapun. Tapi ia mengucapkan satu kalimat yang membuat dada Arga terasa sesak. "Kamu pulang dari Baitullah. Tapi aku tak yakin kamu membawa hatiku kembali." Beberapa hari setelah kepulangan Arga dari Tanah Suci, rumah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan tak lagi terasa hangat. Dindingnya masih berdiri kokoh, lantainya masih berkilau, dan dekorasi mewah tetap tertata sempurna. Tapi udara di dalamnya berubah. Ada yang sunyi, ada yang tak terucap. Dan di antara mereka, mengambang ketegangan yang makin menebal, seiring waktu. Dian tak langsung mengambil tindakan. Ia menunggu. Ia diam, mengamati, dan berpikir. Tapi ia bukan wanita biasa. Dian Mahadewi adalah pemilik salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Di tangannya ada kekuatan, jaringan, dan akses pada informasi yang tak bisa dimiliki sembarang orang. Ia tahu, jika ingin mengetahui kebenaran, maka caranya bukan dengan menangis, bukan dengan berdebat, tapi dengan bertindak. Dan kali ini, ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya. Melalui kepala keamanan pribadinya, ex-perwira intelijen yang selama ini menjadi bayang-bayang setia di belakang operasional Mahadewi Corporation, Dian memerintahkan penyelidikan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan bahwa hatinya tidak sedang tertipu oleh cinta yang palsu. "Aku ingin tahu siapa Soraya. Semuanya. Mulai dari asal-usulnya, aktivitasnya selama haji, riwayat digitalnya, dan apakah dia benar-benar hanya teman bicara, seperti yang dikatakan Arga." Perintah itu dilaksanakan dalam diam. Tim kecil mulai mengumpulkan data, jejak digital dari akun media sosial, lokasi-lokasi yang pernah didatangi Soraya selama musim haji, bahkan rekaman kamera CCTV hotel tempat Arga dan rombongan menginap. Dalam 3 hari, semua informasi itu mulai terkumpul. Dian tidak terkejut dengan hasilnya. Tapi ia tetap merasakan hatinya hancur ketika kebenaran akhirnya disodorkan kepadanya dalam bentuk dokumen dan foto-foto. Terdapat foto Arga dan Soraya sedang duduk berdua di sebuah kafe hotel bintang 5 di Mekah. Mereka terlihat dekat, terlalu nyaman untuk ukuran 2 orang yang baru saling kenal. Dalam foto lain, mereka berjalan berdampingan menuju lift, dengan jarak tubuh yang terlalu rapat untuk disebut tidak sengaja. Ada juga rekaman pesan suara dari Soraya yang tak sengaja terekam di ponsel salah satu jamaah lain, perempuan yang ternyata adalah kerabat staf Dian sendiri. Dalam rekaman itu, terdengar suara tawa lembut Soraya, menyebut nama Arga sambil mengucapkan, "Kalau kita ketemu lagi di Madinah, kamu jangan pura-pura serius ya." Dan yang paling menghancurkan, salinan percakapan pesan teks yang diambil dari backup otomatis ponsel Arga ke cloud perusahaan. Akses yang hanya bisa dibuka oleh Dian sebagai pemilik sistem. Di sana, terbaca jelas, janji-janji kecil yang tak pernah Dian dengar, pujian-pujian lembut, dan satu kalimat yang membuat hati Dian terasa seperti diremukan. "Seandainya aku bertemu kamu lebih dulu, mungkin hidupku akan berbeda." Kalimat itu ditulis oleh Arga. Ditujukan kepada wanita lain. Di tanah suci. Ketika ia seharusnya sedang membersihkan dosa, bukan menanam yang baru. Dian memejamkan mata saat membaca pesan itu. Di dalam dirinya, badai mulai bergemuruh. Marah, sakit hati, dikhianati. Semua bercampur jadi satu. Malam itu, ia tidak tidur.
Ia duduk di ruang kerjanya, ditemani tumpukan bukti di meja. Semua terasa terlalu nyata. Ia mencoba menguatkan diri, membenamkan diri dalam pekerjaan, seperti yang biasa ia lakukan saat hidup menghantam. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar kegagalan dalam bisnis. Ini pengkhianatan dari seseorang yang ia beri kepercayaan, cinta, dan kehormatan. Pukul 3 dini hari, Dian masuk ke kamar. Arga tertidur di sisi ranjang, wajahnya tenang, tak menyangka badai tengah menunggunya. Dian duduk di ujung tempat tidur dan menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara tenang namun dingin, "Bangun." Arga membuka mata, masih setengah sadar. "Ada apa, Di?" "Aku ingin kamu lihat ini." Ia melemparkan tablet ke pangkuan Arga. Layar menampilkan folder berisi foto-foto, rekaman suara, dan pesan teks. Tak perlu penjelasan. Arga tahu isi file itu. Wajahnya langsung memucat. "Di, aku." "Berbohong lagi? Silakan. Aku ingin dengar versimu yang lain." "Mungkin kali ini kamu bilang dia cuma tukang cuci baju jamaah." Suara Dian tajam, datar, tapi matanya berkaca. Arga bungkam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku minta maaf. Aku hilaf." "Hilaf?" Dian tertawa, getir. "Hilaf adalah ketika kamu terpeleset sekali. Bukan ketika kamu berulang kali menjalin komunikasi, bertemu diam-diam, berpesan manis, dan membiarkan perempuan lain masuk ke hati dan waktumu di tanah suci." Arga menunduk. "Aku merasa kosong, Di. Tertekan. Aku merasa tak cukup untukmu." Dan saat itu, Soraya hadir seperti celah untuk bernapas. Dian berdiri, menahan tangis yang menggantung. "Dan kamu memutuskan bernapas di atas kepercayaanku? Di tempat paling suci, kamu memilih melakukan dosa paling rendah." Keheningan membeku di antara mereka. Arga mencoba mendekat, tapi Dian mengangkat tangan. "Aku bukan wanita yang akan berteriak atau melempar barang ke wajahmu. Tapi jangan salah mengira ketenanganku ini sebagai bentuk penerimaan. Aku sedang memilih bagaimana caraku melepasmu, dengan harga diriku tetap utuh." Malam itu, Arga meninggalkan kamar. Ia tidur di ruang tamu, sementara Dian duduk lagi di ruang kerjanya, menatap layar komputer. Dunia luar belum tahu apa yang sedang terjadi di rumah sang pemilik tahta. Tapi badai sudah tiba. Dan kali ini, badai itu tidak bisa diawasi dari ruang rapat. Dian tahu, luka ini tak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Ini bukan hanya tentang cinta yang retak, tapi tentang harga diri yang diinjak oleh orang yang seharusnya melindunginya. Dan kini, ia harus memilih, bertahan dengan hati yang robek, atau melangkah sendiri, seperti dulu, saat ia membangun segalanya tanpa siapapun di sisinya. Pagi itu langit Jakarta tampak biasa-biasa saja. Tapi di dalam penthouse milik Dian Mahadewi, badai sudah terjadi, bukan dalam bentuk suara atau kemarahan, melainkan dalam keputusan yang lahir dari luka paling dalam. Dian duduk sendirian di meja makan yang panjang dan sunyi. Di hadapannya, tumpukan dokumen yang telah ia baca berulang kali sejak fajar tadi. Surat kuasa hukum, berkas perceraian, dan surat resmi pemutusan hubungan kerja yang akan dikirimkan hari ini. Tinta tanda tangannya baru mengering, namun keputusan di baliknya telah dibuat jauh sebelum pena itu menyentuh kertas. Tak ada lagi air mata. Dian bukan tipe wanita yang berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Ia telah belajar sejak dulu, bahwa luka hanya bisa sembuh jika diberi batas. Dan kali ini, batas itu adalah keputusan yang tegas. Seminggu setelah konfrontasi malam itu, Dian memberi waktu pada dirinya untuk berpikir, dan waktu pada Arga untuk merenung. Tapi selama seminggu itu pula, ia makin yakin satu hal. Cinta yang telah dikhianati bukan untuk ditambal dengan janji, melainkan untuk disudahi dengan hormat. Dan sebagai seorang istri, sekaligus seorang pemimpin, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Di kantor hukum ternama di Bilangan Kuningan, Dian datang tanpa pengawal, tanpa asisten. Ia hanya ditemani satu folder kulit hitam berisi bukti-bukti perselingkuhan dan dokumen keuangan pernikahan mereka. "Saya ingin mengajukan gugatan cerai," katanya kepada pengacara dengan suara datar. "Saya juga ingin memastikan bahwa seluruh aset yang saya berikan atas nama pribadi maupun bersama, dikembalikan dan dibekukan secepatnya. Tanpa negosiasi."
Pengacara yang menanganinya, seorang perempuan senior yang sudah menangani ratusan kasus perceraian kelas atas, mengangguk paham. Apakah Anda ingin menyertakan gugatan perdata terkait pengkhianatan ini, Budian? Tidak. Saya tidak perlu uangnya. Saya hanya ingin hak saya kembali. Dan harga diri saya pulih. Langkah selanjutnya adalah yang paling sulit secara emosional, tapi paling penting secara simbolis. Mencabut semua yang pernah ia berikan sebagai bentuk cinta. Mobil mewah hadiah ulang tahun Arga disita dan ditarik oleh tim legal korporat. Rumah kecil yang dulu ia hadiahkan untuk keluarga Arga di Bandung juga dinyatakan sebagai aset perusahaan, karena dibeli atas nama yayasan yang terafiliasi dengan Mahadewi Corporation. Rekening bersama dibekukan. Kartu kredit tambahan dibatalkan. Semua akses Arga terhadap sistem internal Mahadewi Corp dicabut dalam waktu kurang dari 24 jam. Bahkan, email kerjanya dinonaktifkan lebih cepat dari karyawan magang yang melanggar NDA. Dan di meja CEO Mahadewi Corporation, sebuah memo internal ditandatangani dengan tinta hitam. Mulai hari ini, Saudara Arga Pratama dinyatakan tidak lagi menjabat sebagai staf di Mahadewi Corporation, terhitung sejak tanggal pemberhentian ini diterima. Keputusan ini diambil berdasarkan pelanggaran kode etik internal dan pertimbangan strategis korporasi. Memo itu tersebar dengan cepat di kalangan direksi. Banyak yang terkejut, meski tak sedikit yang merasa ini sudah ditunggu. Diam-diam, beberapa direktur mengagumi ketegasan Dian. Tidak semua orang bisa memisahkan urusan pribadi dari profesional dengan kepala dingin. Tapi Dian bukan orang biasa. Ia tidak hanya tahu cara mencintai dengan tulus, tapi juga tahu kapan harus berhenti dengan tegas. Arga menerima surat itu di kediaman sementara yang ia sewa setelah keluar dari rumah utama mereka. Ia membuka surat itu dengan tangan gemetar, dan saat membacanya, ia merasa seperti dihantam berkali-kali. Ini bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan, ini tentang kehilangan seluruh hidup yang dulu dengan bangga ia jalani bersama Dian. Ia mencoba menghubungi Dian, tapi panggilannya diblokir. Ia mengirim email. Tidak dibalas. Ia bahkan mengirim pesan melalui teman lama, namun semuanya tertutup. Dian sudah menutup semua pintu. Yang tersisa hanyalah ruang sunyi dan sebuah pelajaran yang datang terlambat. Dian tidak muncul di publik selama seminggu. Ia mengambil waktu sendiri di villa pribadinya di Bali, tempat yang dulu mereka datangi bersama saat bulan madu. Kali ini, ia datang sendiri. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk berdamai dengan rasa sakit. Di tepi laut saat matahari terbit, ia menulis dalam jurnal kulit coklat miliknya. Mencintai adalah keputusan. Tapi melepaskan juga keputusan. Aku mencintai dia sebagai laki-laki yang dulu jujur, bersahaja, dan setia. Tapi kini, aku harus mencintainya dengan cara lain. Dengan membebaskannya pergi. Bukan karena aku tidak kuat bertahan, tapi karena aku terlalu berharga untuk terus dikhianati. Sepulang dari Bali, Dian kembali ke kantor dengan wajah tenang. Ia tampil di media, menghadiri forum bisnis, dan menjalankan perusahaan seperti biasa. Tak satupun publikasi yang membocorkan perceraiannya, semua ditangani oleh tim PR internal yang profesional. Bagi dunia, Dian tetap pemilik tahta, tetap simbol kekuatan dan kecerdasan. Tapi bagi dirinya sendiri, ia telah berubah. Ia bukan lagi istri dari siapapun. Ia kembali menjadi perempuan yang membangun segalanya sendiri. Kali ini, dengan luka baru yang memberinya lapisan kekuatan yang lebih dalam. Di antara deretan prestasinya, satu hal kini tertulis jelas. Dian Mahadewi tahu bagaimana cara mencintai. Tapi ia juga tahu bagaimana mencabut cinta dengan tangan besi, jika cinta itu tak lagi layak diperjuangkan. Arga Pratama tak pernah membayangkan bahwa hidupnya bisa berubah sedrastis ini dalam waktu yang begitu singkat. Dari seorang pria yang dulu berjalan anggun di samping wanita paling berkuasa di dunia bisnis Indonesia, kini ia menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Kehidupan mewahnya menghilang seolah disapu angin. Mobil sport yang dulu ia kendarai dengan percaya diri kini, hanya tinggal kenangan di galeri ponsel. Apartemen mewah yang ia tempati bersama Dian telah dikunci aksesnya. Rekening bank pribadinya nyaris kosong, dan kartu kredit yang biasa ia gunakan dengan mudah untuk membeli jam tangan mahal atau makan malam di restoran bintang 5, tak lagi aktif. Pada awalnya, Arga masih mencoba bertahan dengan sisa-sisa harga dirinya.
Ia menyewa kamar kecil di rumah susun sederhana di pinggiran Jakarta, tempat yang bahkan tak dikenalnya dulu. Ia masih mengenakan kemeja mahal yang tersisa di kopernya, mencoba menata rambutnya rapi, berharap semuanya hanya fase buruk yang akan segera berlalu. Tapi waktu tak berpihak. Pekerjaan sulit didapat. Reputasinya, meski tidak diumumkan ke publik, tersebar di lingkaran bisnis melalui bisik-bisik yang lebih tajam dari pedang. Tidak banyak perusahaan yang berani merekrut mantan suami CEO sekelas Dian Mahadewi, apalagi yang dipecat dengan alasan pelanggaran etika. Ia mencoba menawarkan jasanya sebagai konsultan media sosial, sebuah bidang yang dulu ia kuasai. Namun, klien tak datang. Ia bahkan mengirim lamaran ke beberapa startup kecil, tanpa identitas mentereng, hanya sebagai Arga, pria biasa. Tapi panggilan kerja tak kunjung datang. Sementara itu, Soraya, wanita yang dulu membuatnya merasa, terlihat, di tengah tekanan rumah tangga dan status sosial, berubah cepat seperti bayangan di sore hari. Ketika Arga mengabarkan bahwa ia tak lagi bekerja dan tak lagi tinggal bersama Dian, nada suara Soraya berubah dingin. Aku nggak siap, Ga. Aku pikir kamu cuma lagi ada masalah sementara. Aku juga punya kehidupan yang harus aku pikirkan, katanya saat mereka berbicara lewat telepon, 2 hari setelah pengusiran Arga dari rumah. Aku kehilangan segalanya karenamu, Soraya, kata Arga lirih, dengan napas tercekat. Tapi itu pilihanmu, kan? Jawab Soraya sebelum menutup telepon. Setelah itu, dia tak pernah mengangkat lagi. Semua pesan Arga dibaca tapi tak dibalas. Akunnya kemudian diblokir. Begitulah, ketika segalanya hilang, yang tertinggal hanya dirinya sendiri, dan rasa sesal yang membatu di dada. Hari-hari Arga kini berjalan lambat dan berat. Ia bangun di kamar berukuran 3x4 meter dengan kipas angin tua berdecit dan jendela kecil yang menghadap tembok. Makanan yang ia makan bukan lagi daging wagyu atau salmon Norwegia, tapi nasi bungkus dari warteg ujung jalan. Baju-bajunya yang dulu penuh label mahal mulai usang karena dicuci sendiri dengan tangan, tanpa dry clean eksklusif. Ia mencoba hidup dari pekerjaan serabutan, menjadi admin media sosial untuk warung kopi kecil, menjadi kurir freelance dengan sepeda motor pinjaman, dan sesekali menjadi sopir ojek online saat pelanggan sedang padat. Pendapatannya pas-pasan. Tapi rasa malu lebih menyiksa daripada uang yang kurang. Setiap malam, saat ia kembali ke kamar sempitnya, Arga membuka galeri ponsel. Foto-foto lamanya bersama Dian masih tersimpan, di villa, di pesta-pesta gala, di dalam jet pribadi. Tapi yang paling menyakitkan adalah foto Dian tertawa. Tawa itu dulu miliknya. Sekarang hanya bisa ia lihat dalam diam, dari kejauhan. Rasa bersalah datang seperti air bah. Ia teringat semua malam ketika Dian pulang kerja larut, tapi masih sempat menyentuh pipinya dan menanyakan, "Sudah makan?" Ia teringat cara Dian memberinya kepercayaan, memberinya kehidupan yang tak pernah ia bayangkan akan dimiliki. Dan ia hancurkan semua itu, hanya karena ingin merasakan kebebasan dari tekanan yang justru lahir dari rasa tidak percaya dirinya sendiri. Bukan karena Dian terlalu keras, tapi karena Arga tak pernah benar-benar siap berdiri sejajar dengan raksasa sekelas dirinya. Suatu malam, hujan deras turun. Atap seng kamar Arga bocor, dan ia duduk di sudut ruangan, memeluk lutut. Matanya basah, entah karena hujan yang masuk atau air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu menulis pesan yang tak pernah ia kirim. "Dian, jika kamu membaca ini suatu hari nanti, aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak mencari pengampunan. Aku tahu aku sudah menghancurkan sesuatu yang tak tergantikan. Aku hanya ingin bilang, terima kasih. Untuk cinta yang tulus, untuk semua yang kau berikan, dan untuk pelajaran yang kini mengajarkanku tentang siapa diriku sebenarnya." Pesan itu disimpannya di catatan pribadi. Ia tahu, Dian tak akan membacanya. Tapi menuliskannya memberi sedikit kelegaan, meski tak bisa menghapus rasa bersalah yang telah menjadi beban di punggungnya. Hari demi hari berlalu. Arga mulai belajar hidup seperti orang kebanyakan. Naik bus kota. Mengantre. Menghitung kembalian. Tidak ada lagi karpet merah atau sapaan, "Pak Arga," dari resepsionis. Tapi justru di titik terendah itu, ia mulai mengenal sisi dirinya yang sebenarnya. Ia mulai belajar arti kesetiaan, kejujuran,
dan betapa murahnya pengkhianatan dibandingkan dengan harga cinta yang tulus. Dan meski ia tak bisa memperbaiki masa lalu, ia kini hidup dengan satu tujuan, menjadi pria yang lebih baik, bukan untuk kembali mendapatkan Dian, tapi agar jika suatu hari ia bercermin, ia bisa menatap dirinya sendiri tanpa menunduk malu. Waktu berjalan tanpa ampun, dan seperti semua luka yang dalam, hati pun akhirnya belajar untuk berdamai. Dian Mahadewi, wanita yang pernah jatuh oleh cinta dan dikhianati oleh kepercayaan, perlahan-lahan membangun dirinya kembali. Tapi kali ini, bukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri. Setelah badai yang menghancurkan pernikahannya, Dian tidak terburu-buru kembali ke panggung sosial. Ia menolak wawancara, menolak undangan gala, bahkan menghindari pertemuan yang tidak penting. Ia lebih memilih menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat membangun, baik secara profesional maupun pribadi. Ia kembali ke pusat dari semua yang ia cintai, perusahaannya. Di ruang kerja yang pernah ia tinggalkan untuk urusan pribadi, ia kini hadir sepenuh hati. Dian memimpin dengan lebih jernih, lebih kuat, dan lebih manusiawi. Ia mulai memberi ruang lebih besar untuk timnya berkembang. Ia membentuk divisi baru yang menangani program mentoring perempuan muda dalam bisnis, sesuatu yang dulu hanya sekadar wacana. Banyak orang melihat perubahan itu. Beberapa menyangka ia menjadi lebih lembut, tapi yang benar, ia menjadi lebih utuh. Luka di hatinya tak lagi menganga, namun menjadi bekas yang tak ingin ia hapus. Ia belajar untuk tak malu pada masa lalu, melainkan menggunakannya sebagai pijakan untuk melangkah lebih mantap ke depan. Di sisi pribadi, Dian melakukan hal yang selama ini selalu ia tunda, merawat dirinya sendiri. Ia mulai mengambil waktu libur rutin, mengikuti retret meditasi di Ubud, berlatih yoga dan kembali melukis, hobi lama yang terkubur di bawah tumpukan rapat dan proyek. Ia mendesain ulang ruang tamunya agar lebih tenang dan berwarna hangat. Ia membersihkan rumah dari kenangan yang tak perlu, baju lama, hadiah-hadiah pernikahan, dan foto-foto yang menyimpan luka. Bukan untuk menghapus, tapi untuk memberi ruang bagi hidup baru. Ia juga memperkuat hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Sahabat lamanya, Winda, yang dulu sempat menjauh karena kesibukan masing-masing, kini menjadi tempat curhat yang setia. Adiknya, Nadine, yang dulu sering merasa tersisih oleh keberhasilan Dian, kini lebih sering datang ke rumah, dan hubungan mereka pun membaik. Dian belajar bahwa kesuksesan tidak berarti harus berjalan sendiri, dan bahwa tidak semua relasi harus dibangun di atas ambisi, kadang cukup dengan kehadiran yang tulus dan waktu yang benar-benar diberikan. Namun, luka yang sembuh bukan berarti hati yang tertutup. Pada suatu acara diskusi bisnis yang ia hadiri secara tidak sengaja, undangan dari seorang teman lama yang enggan ia tolak, Dian bertemu dengan seseorang yang berbeda. Namanya Reza Rahman, seorang arsitek sosial dan pengusaha teknologi berusia 40, yang membangun platform digital untuk pengembangan UMKM di daerah tertinggal. Tidak ada hal istimewa dalam pertemuan pertama mereka, selain obrolan ringan soal etika bisnis dan masa depan digitalisasi pedesaan. Tapi justru karena itu, Reza menarik perhatian Dian. Ia tidak mencoba memikat, tidak mencoba memamerkan status atau pencapaian. Ia hadir sebagai dirinya sendiri, dengan mata jujur, tutur kata sederhana, dan sikap penuh respek. Hubungan mereka tidak dimulai dengan pesan-pesan manis atau makan malam romantis. Tapi dengan percakapan-percakapan kecil setelah acara, tukar-menukar buku, dan undangan diskusi ke komunitas sosial Reza. Dian, yang biasa didekati dengan cara agresif oleh pria-pria yang ingin menyamai levelnya, justru merasa nyaman dengan ketidaktergesaan Reza. Ia tidak mendesak, tidak menuntut. Ia hanya hadir, dengan konsistensi yang tak mencolok tapi menenangkan. Namun, Dian tidak langsung membuka hati. Luka yang sembuh tidak berarti hilang. Ia masih belajar menetapkan batas. Ia tidak ingin kehilangan dirinya lagi hanya demi rasa hangat sesaat. Jadi ketika Reza perlahan menunjukkan rasa suka yang lebih jelas, Dian menanggapinya dengan jujur. Aku tidak menutup kemungkinan, tapi aku juga tidak ingin terburu-buru. Hatiku sedang belajar berjalan lagi, pelan-pelan. Dan Reza, dengan tenang, menjawab, aku di sini bukan untuk mengisi yang kosong. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin menemani kamu yang sedang utuh. Kata-kata itu menusuk lembut di hati Dian. Bukan karena romantis, tapi karena dewasa. Untuk pertama kalinya,
Ia merasa mungkin ada bentuk cinta yang tidak menghilangkan dirinya, tapi justru menghargainya. Hari-hari Dian pun terus berjalan. Ia bangun dengan rutinitas yang sehat, olahraga pagi, sarapan bergizi, lalu ke kantor tanpa tergesa. Ia mulai menulis buku tentang perjalanannya dalam dunia bisnis, bukan untuk membanggakan, tapi sebagai bentuk refleksi dan pembelajaran bagi perempuan lain. Ia belajar menikmati waktu sendiri, tapi juga mulai menikmati percakapan dengan Reza yang kini menjadi bagian kecil namun hangat dalam hidupnya. Dan suatu malam, saat ia duduk di balkon rumahnya sambil meminum teh hangat dan membaca ulang jurnal lama, ia menemukan halaman yang ia tulis beberapa bulan setelah perceraiannya. Aku ingin menjadi perempuan yang bisa memeluk dirinya sendiri, yang bisa tertawa tanpa alasan, yang bisa berkata, cukup, tanpa merasa bersalah. Aku ingin mencintai bukan karena butuh, tapi karena ingin berbagi tanpa kehilangan diri. Ia menutup jurnal itu dengan senyum kecil, lembut. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena luka itu kini tidak lagi menahan langkahnya. Ia telah menyatu dengannya, menjadi bagian dari siapa ia sekarang. Dian Mahadewi tidak lagi hanya seorang pemilik tahta. Kini ia adalah seorang perempuan yang memilih dirinya sendiri, mencintai dengan sadar, dan hidup dengan batas yang sehat. Dan itu, bagi dirinya, adalah kemenangan yang paling sejati. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, seolah ikut meresapi pertemuan yang akan segera terjadi, pertemuan yang tidak lagi diwarnai cinta, tetapi oleh waktu dan luka yang telah membentuk manusia menjadi versi baru dari dirinya. Dian Mahadewi duduk tenang di dalam kafe kecil di bilangan Menteng. Tempat itu bukan tempat yang biasa ia kunjungi, bukan tempat untuk para pebisnis elit seperti dirinya. Tapi ia memilih tempat ini dengan sengaja. Tempat netral, sederhana, di luar dunia glamor yang dulu pernah menjadi panggung pernikahannya yang kandas. Pintu kafe terbuka, dan masuklah seseorang yang pernah menjadi pusat hidupnya. Arga Pratama. Rambutnya sedikit lebih panjang dan acak-acakan. Kemeja lusuh yang dikenakannya sudah kehilangan siluet elegan yang dulu melekat erat. Wajahnya tirus, ada bayang-bayang lelah yang tak bisa disembunyikan. Tapi yang paling terlihat jelas bukan penampilannya, melainkan sorot mata yang penuh rasa bersalah. Dian berdiri sejenak, lalu menyodorkan tangan. "Hai, Arga." "Hai, Dian," jawabnya, nyaris seperti bisikan. Mereka duduk, diam beberapa saat. Suara mesin kopi dan percakapan di meja lain mengisi kekosongan. Arga menunduk. Dian tetap tegak, tenang, tanpa sedikit pun kesan ingin melukai. "Aku, terima kasih sudah mau bertemu. Aku tahu aku bukan orang yang pantas bicara apa-apa lagi padamu. Tapi," ia menarik napas panjang. "Aku minta maaf, Dian. Untuk semuanya. Untuk pengkhianatan, untuk kebodohan, untuk kehilanganmu." Dian memandangnya. Tak ada air mata, tak ada amarah. Hanya sorot mata yang dalam, seakan berkata, "Aku sudah melewati ini, dan aku tak lagi tinggal di luka itu." "Arga," katanya pelan namun tegas. "Maafmu mungkin bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Tapi aku tak lagi hidup di masa lalu. Aku sudah memaafkan. Bukan untuk kamu, tapi untuk aku bisa lanjut hidup." Arga menelan ludah. Ia tak menjawab, hanya menatap wanita yang dulu ia tinggalkan karena merasa tak sepadan, dan kini tampak lebih kuat, lebih bercahaya dari sebelumnya. "Kadang aku berharap waktu bisa diputar kembali," gumamnya. Dian tersenyum kecil. "Kalau waktu bisa diputar, kamu mungkin akan tetap memilih yang sama. Karena yang kamu kejar dulu bukan aku, tapi pengakuan. Dan sekarang, kamu punya waktu sebanyak-banyaknya untuk berpikir. Tapi aku punya kehidupan yang harus kujalani." Arga tertunduk. Ia tahu, tak ada tempat lagi untuknya di dunia Dian. Lalu pertemuan itu selesai. Tanpa pelukan, tanpa janji pertemanan. Hanya sebuah titik. Penutup dari sebuah cerita yang terlalu lama menunggu bab baru. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Dian kembali larut dalam hidupnya yang penuh warna. Tapi kini ia menapakinya dengan langkah berbeda. Ia tak lagi berjalan karena harus membuktikan siapa dirinya, tapi karena ia mencintai perjalanan itu sendiri. Perusahaannya tumbuh pesat. Program inkubasi bisnis perempuan yang ia gagas menjangkau banyak kota.
Ia tak hanya dikenal sebagai pemimpin yang tegas, tapi juga mentor yang bijak. Banyak yang menjadikannya panutan, bukan hanya karena keberhasilannya, tapi karena keberaniannya untuk bangkit setelah dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya. Hubungan pribadinya pun lebih jernih. Ia dan Reza kini semakin dekat, bukan dalam keintiman yang penuh drama, tapi dalam kedewasaan yang tumbuh dari saling menghormati ruang dan luka masing-masing. Reza tidak pernah mencoba menjadi penyelamat. Ia hadir sebagai teman, sebagai pasangan diskusi, sebagai pelengkap dalam hidup Dian yang tidak lagi butuh diselamatkan, hanya butuh ditemani. Dalam satu sesi mentoring dengan para pengusaha perempuan muda, seseorang bertanya padanya, apa yang membuat ibu tetap kuat meski pernah dikhianati begitu dalam? Dian menjawab sambil tersenyum, karena saya sadar, harga diri saya tidak bergantung pada siapa yang memilih tinggal, tapi pada bagaimana saya memilih untuk tetap berdiri. Ruangan hening sejenak, lalu meledak oleh tepuk tangan kecil yang hangat. Dian tak menyukai pujian berlebihan. Tapi hari itu, ia tahu bahwa hidupnya telah menjadi cerita yang berarti, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari lampu sorot dan panggung prestasi, Arga masih bergulat dengan dirinya sendiri. Ia kini bekerja di sebuah percetakan kecil, mengurus konten dan sesekali membantu desain. Kehidupannya sederhana, bahkan kadang berat. Tapi setiap kali ia melewati cermin, ia teringat. Semua ini adalah akibat dari keputusan yang ia ambil sendiri. Ia pernah menyia-nyiakan cinta paling tulus yang datang padanya. Ia pernah mengkhianati tangan yang membantunya bangkit. Dan karma, seperti biasa, datang tidak dengan teriakan, tapi dengan kesunyian yang menghukum perlahan. Tapi ia juga tahu, penyesalan adalah bagian dari perjalanan. Dan jika ia bisa menyembuhkan dirinya, meski tak bisa kembali ke masa lalu, mungkin suatu hari ia bisa menjalani sisa hidupnya dengan lebih bermakna. Walau tanpa Dian. Kisah ini bukan tentang dendam. Bukan juga tentang pembalasan. Ini adalah kisah tentang harga diri, tentang cinta yang sehat, dan tentang ketegaran seorang perempuan yang memilih untuk tidak runtuh oleh pengkhianatan. Dian Mahadewi menunjukkan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Ia menunjukkan bahwa memaafkan bukan berarti menerima kembali, dan mencintai diri sendiri bukan berarti menutup diri dari cinta orang lain. Terkadang, karma tidak datang dalam bentuk bencana besar. Ia hadir dalam bentuk hidup yang tak lagi memiliki tempat bagi cinta yang telah disia-siakan. Dan perempuan seperti Dian, tidak menunggu untuk diselamatkan. Ia menyelamatkan dirinya sendiri, dan dari situlah kekuatannya tumbuh.